Selamat pagi kita semua. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik anak-anak, apa kabarmu semua? Baik, sehat, luar biasa. Oke, cek kehadiran dulu ya. Agnes Tony Nampolin, ada ya? Yang tidak hadir siapa semua nih? Semua hadir. Semua hadir? Mulai sakit ya? Itu bisa. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami mau belajar dan belajar. Turunlah Roh Kudus mengajar kami semua, supaya kami bisa belajar dan mengajar dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Saya doa bawa kita dalam doa. Oke, baik anak-anak. Apa masih ingat tentang kesepakatan kita yang telah kita buat? Masih. Oke, coba sebutkan salah satunya. Apa saja yang pertama? Datang tepat, aktif, dan duduk diam. Oke, itu kesepakatan yang telah kita buat. Oke anak-anak, mulai kegiatan kita pagi ini, Pak minta kamu kita untuk berhenti sejenak, ya. Kita berhenti sejenak, itu kegiatan stop. Untuk memulai kegiatan kita pagi ini, Pak akan bimbing kita dalam kegiatan stop, ya. Oke. Oke, baik. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan sekarang. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman mungkin. Rilekskan tubuh Anda, mulai dari otot hingga ke kaki. Pejamkan matamu, sadari nafasmu masuk dan keluar. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Bernapaslah dari hidung. Buanglah lewat mulut dan lakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran apa yang Anda pikirkan. Amati perasaan apa yang sedang Anda rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari napasnya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda berbuat baik kepada orang tua Anda? Bukalah mata Anda perlahan jika sudah merasa siap. Senyum pada diri Anda sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan lebih tenang, pikiran yang lebih jernih dan bersih.
Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik anak-anak. Nah, kira-kira apa saja ya? Apa saja yang kamu dapatkan di rumahmu? Apa saja yang kamu dapatkan di rumahmu sekarang ini sebelum kamu sekolah ini selain uang jajan? Hah? Apa? Makan. Apa lagi? Sebelum main sekolah kamu dapat dari orang tuamu? Dapat uang jajan, apa lagi? Yang selain uang, apa lagi kira-kira kamu dapatkan dari orang tuamu? Sebelum kamu berangkat ke sekolah, apa yang kamu dapatkan dari orang tuamu? Ya? Nasi. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang pembelajaran pendidikan Pancasila, ya. Dengan tujuan yaitu mengimplementasikan bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukan sebagai warga negara. Jadi tujuan ini yang harus kita capai pada kesempatan kali ini, ya. Kita akan menayangkan sebuah video, ya. Pak akan menayangkan sebuah video. Nah, tapi dalam bentuk nyanyi, ya. Bisa ya kita menyanyi bersama, ya. Bagaimana, ulang lagi kan? Oke, sekali lagi, ya. Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan.
Baik anak-anak. Adapun hak dan kewajibannya. Dari hak kewajiban. Contoh hak kita di sekolah apa tadi? Hak di sekolah mendapat dan pelajaran. Kalau hak di rumah mendapatkan dan hak di. Terus kewajiban sekolah apa tadi? Kewajiban sekolah belajar. Terus kewajiban di rumah apa? Kewajiban di rumah membantu. Oke, baik anak-anak. Coba kita perhatikan pada gambar berikut ya. Nah, coba kita buat permainan ini. Kamu bisa pilih dari beberapa gambar itu. Coba kita bagi ke dalam berapa kelompok? Coba pilih gambar dari kelompok 1. Nah, kelompok 1. Gambar mana? 1. Gambar 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? 2, 3. Gambar 3. Kelompok 4. 3. Gambar 4. Kelompok 3. Otomatis gambar. Kelompok 4 gambar 3. Oke, kita mulai dengan gambar 1 ya. Pada kelompok 1. Coba. Kira-kira gambar apakah itu? Berapa itu? Orang sedang tidur kelas, ya. Orang sedang tidur kelas. Jadi kira-kira, ya, apa yang terjadi, ya? Jika di rumahmu atau terjadi ini ya, tidur ya, tidak melakukan sesuatu, kamu tidak melakukan sesuatu, atau kamu tidak belajar tapi kamu tidur, apa yang terjadi? Kira-kira kelompok 1. Kenapa dia tidur? Karena malas. Karena malas. Apalagi kenapa dia tidur? Karena lelah. Kelompok 2. Kenapa dia tidur? Kelompok 3. Karena dia Hadir. Kelompok 2. Kenapa dia tidur? ngantuk. Karena ngantuk. Oke, baik. Nah, sekarang coba kelompok kamu jelaskan dulu. Apa penyebab dia tidur tadi? Karena malas, ngantuk. Terus akibatnya apa? Akibatnya apa? Apa yang terjadi? Coba kamu diskusikan dulu. Akibatnya apa? Ya? Akibatnya apa? Dia mengantuk itu saat belajar. Akibatnya apa? Apa? Dia tidak belajar otomatis ya, karena dia sedang tidur. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada gambar kedua. Kelompok berapa tadi? 2. Gambar 2 mana sama? 3. Kelompok 2, gambar 3. Oke. 3, gambar 3. Oke. Apa? Gambar apakah itu? Menyapu lantai bersama siapa itu? Nah, dia sedang membantu ibunya membersihkan lantai. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah bersih lantai? Apa yang terjadi? Menjadi bersih. Terus? Hah? Ya, kotoran menjadi bersih, hilang. Oke. Lanjut di kelompok berapa tadi? Kelompok 3 pilih nomor 4. Oke. Gambar apa tadi itu? Kelompok 4. Manjat, bagus apa? Malah gerak. Apa lagi? Ini apa itu? Itu apa yang terjadi? Gambar itu. Ya, dia. Itu siapa dia sedang itu gitu. Nah, ayahnya. Apa yang terjadi? Apa yang buat itu? Apa yang terjadi?
Dipalutkannya yang sedang tidur. Nah, kira-kira kenapa ada ini? Ya, apa lagi? Apa akibat jika di rumah tidak mengerjakan kewajiban, yaitu tidak menyapu, mencuci piring, dan membersihkan tempat tidur? Nah, yang pertama tidak menyapu, apa akibatnya? Ya? Nah, tulis. Apa akibatnya? Tidak menyapu. Kita orang terus dulu. Satu kelompok, jika di rumahmu tidak mengerjakan kewajiban, yang pertama tidak menyapu, mencuci piring, dan membersihkan tempat tidur, apa akibatnya? Piring akan menumpuk. Apa lagi? Apa lagi? Nah, tempat berantakan. Apa lagi? Tidak membersihkan tempat tidur, apa yang terjadi? Nyaman, bagus. Tentang muka, kita semua. Nah, baik anak-anak, itulah yang akan terjadi jika di tempat kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Ya, yang pertama, tidak menyapu, berarti kotoran akan menumpuk. Yang kedua, tidak mencuci piring, piring akan menumpuk, kotoran menjadi bau, piring akan menjadi bau. Yang berikut, tempat tidur tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Tidak nyaman, tidur tidak nyaman. Ketemukan kita semua. Jadi sekarang Pak akan membagikan, ya, pembentuk kamu dalam 3 kelompok. Kamu akan berdiskusi tentang hak, norma, dan kewajiban. Ya? Oke. Kelompok yang pertama. Ini kelompok pertama ya, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Kelompok pertama. Diskusikan tentang hak, norma, dan kewajiban. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Oke, kelompok yang keempat. Pak beri waktu 10 menit ya, 10 menit saja ya. Nah, 5 menit. Beri waktu 10 menit saja. 10 menit. Setiap kelompok tuliskan nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, tulis namanya. Nama kelompoknya ya. Bertiga saja. Diskusikan dengan teman atau teman. Ibu tulis nama kelompok 4. Kalau salah pernyataan salah berarti tidak salah. Ini istilahnya. Yang benar boleh tentang. Buat nama kelompoknya ya.
Maka oke, kelompok 1. Kita jalan baca. Berdiri. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan kami kelompok 1 menyampaikan Baca nomor 1 coba. Semua orang boleh menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Oke, dari kelompok 1 di poin pertama itu semua orang boleh menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Pernyataan ini benar atau salah ini? Coba, kelompok mana ini? Coba. Ya? Ya? Oke, bagus. Nah, terus itu nomor 1. Sekarang coba kita nomor 2. Siapa yang ingin baca? Tidak warga negara wajib menaati peraturan yang berlaku. Benar. Masalah itu. Nah, oke. Coba pernyataan yang kedua. Coba tulis pernyataan yang kedua. Setiap warga negara wajib menaati peraturan yang berlaku. Nih pernyataan yang kedua ini kamu benar salah. Yang benar. Oke. Coba kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, pernyataan kamu apa tadi? Nah, salah. Coba beri alasan dulu. Nah, kelompok 1 pernyataan mereka benar, ya. Pernyataan mereka itu benar karena setiap warga negara wajib mentaati peraturan berlaku. Itu benar. Pernyataan dari kelompok 1. Sedangkan dari kelompok yang lain tadi, kelompok 2, 3 ya. Nah, kemudian apa? Pernyataannya salah. Nah, coba beri alasannya apa ya? Pernyataan salah. Ayo. Ayo, siapa juri ini? Bicara siapa? Coba beri siapa? Oke, ada yang lain? Tidak ada. Oke, sekarang pernyataan ketiga. Coba, kelompok mana yang membacakan? Kelompok 3. Pernyataan ketiga. Coba, pernyataan benar salah tadi? Hak seorang anak di sekolah mendapatkan pelajaran dari guru. Haknya itu benar salah tadi? Nah, coba ada tanggapan? Ada. Oke, lanjut. Pernyataan keempat dari kelompok 2. Kelompok 2 baca. Pernyataan keempat. Membuang sampah sembarangan adalah contoh menjalankan norma. Buang sampah sembarangan untuk menjalankan norma. Apa ada tanggapan yang lain? Salah. Ya? Salah benar itu? Nah, lanjut. Terakhir. Pernyataan terakhir. Nah, kelompok. Hormati guru termasuk dalam kewajiban siswa. Benar. Ya? Ada? Ada tanggapan? Kau tuh langsung keluar sana. Oke. Ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semua berdiri, ayo semua berdiri. Kita semua berdiri. Ikuti gerakan yang ada ya. Ayo ya. Kita semua berdiri. Dengan
apa seorang siswa di sekolah? Jawabannya apa? Mendapatkan pelajaran. Oke, coba ada kelompok lain, ada tidak? Apa ini? Coba sini. Ya? Menghormati guru. Berarti ada menghormati guru. Kewajiban hak di sekolah. Oke, berikut. Nah, pernyataan nomor 2. Nomor 2. Nah, masih kelompok 3. Buat contoh norma yang berlaku di masyarakat. Coba jawabnya apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Mentaati peraturan. Ya, kebersihan. Oke. Ada kelompok lain. Oh, ya kelompok ini 2. Yang perhatian nomor 2. Sebutkan 2 contoh. Nah, mentaati peraturan masyarakat. Mengikuti peraturan masyarakat. Coba dari kelompok 1. Nah, berperilaku yang sopan dan menghormati masyarakat. Ada lagi? Menghormati orang lain. Oke, dari kelompok 1. Oke, berikut. Pernyataan nomor 3. Nah, oke. Pernyataan nomor 3, baca nomor 3. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Sesuatu yang harus dikerjakan, diterima. Oke, baik. Untuk kelompok 1 di pernyataan berapa tadi? Pernyataan 3. Berikut pernyataan berikut. Pernyataan berapa? Nomor 1, menghormati ibu dan bapak. Naik berita. Menjaga kebersihan. Oke, tentang apa? Apa lagi? Masuklah hujan dan berdoa. Kalau di sini tanggal suara kata nomor itu. Nomor 1. Baik, di pernyataan yang terakhir. Coba pernyataan terakhir. Pernyataan yang mana? Mengapa kita harus menaati norma yang ada di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan? Agar tidak terjadinya perpecahan. Oh, ini juga. Nah, itu warung. Supaya hak yang ada di rumah. Apa saja hak yang ada di rumah tadi? Rasa aman dan terlindungi. Rasa aman dan terlindungi. Terus mendapatkan kasih sayang.
Dan berikut hak. Itu hak yang ada di rumah. Sekarang berikut kewajiban. Kewajiban yang ada di rumah. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban yang ada di rumah: merapikan tempat tidur, menyapu dan mengepel lantai, merapikan barang-barang, membantu cuci piring, membantu menyiram tanaman. Kewajiban berarti kewajiban menyapu dan mengepel lantai. Sudah? Tiga kewajiban merapikan Dan lanjut. Oke. Kewajiban membantu menyiram tanaman. Berarti kewajiban yang pertama merapikan tempat tidur, mengepel lantai, merapikan barang-barang, membantu cuci piring, dan menyiram tanaman. Itu kewajiban yang satu kewajiban yang ada di rumah. Ya. Nah, sekarang berikut contoh kewajiban yang ada di sekolah. Ya. Contoh kewajiban ada di sekolah yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, mematuhi semua aturan. Mematuhi semua aturan. Terus menjaga kebersihan kelas dan sekolah, menghormati guru-guru dan teman-teman. Terus contoh yang berikut, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu materi yang kita dapatkan hari ini ya. Norma, hak, dan kewajiban. Oke, baik anak-anak. Oke, kita lanjut pada untuk materi berikut ya. Baik, untuk itu Pak akan memberikan tugas untuk semua. Kamu tulis dulu, tulis tugas ini ya. Diskusikan dengan orang tuamu. Ya. Kayak rumah ya. Diskusikan dengan orang tuamu
tentang hak dan kewajiban yang telah sedang dilakukan dalam upaya tentang hak dan kewajiban yang telah dan sedang dilakukan dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga. Kewajiban yang telah atau sedang dilakukan dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga. Siap.